pemirsa, praktik pinjaman online semakin mengkhawatirkan. Satgas Waspada Investasi OJK sebenarnya sudah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pinjol ilegal. Dikutip dari laman resmi OJK, berikut daftar 86 perusahaan pinjol ilegal terbaru per April 2021. Ya, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif AFPI Kusriansyah dan juga Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Saya mau ke Pak Kus dulu. Pak Kus, tadi Pak Tulus sempat menjelaskan salah satu faktor yang juga menyebabkan masih adanya masalah korban kasus pinjol ilegal ini dikarenakan minimnya literasi digital dan juga keuangan masyarakat. Ini apa sih yang harusnya diperhatikan atau dipertimbangkan masyarakat jika memang sudah terdesak dan membutuhkan menggunakan jasa pinjaman online, Pak? Baik, Mbak Budita. Jadi kalau masyarakat ada kebutuhan untuk pinjaman, itu dapat ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan bahwa tempat meminjam itu adalah platform fintech yang terdaftar atau berizin dari OJK. Jangan melakukan pinjaman di pinjol yang ilegal. Kenapa? Karena kalau di fintech yang terdaftar berizin OJK, kami sudah melalui proses pendaftaran berizin di OJK, di mana kita punya komitmen untuk comply dengan berbagai aturan yang berlaku. Apakah itu yang terkait dengan perlindungan konsumen, apakah itu yang terkait dengan undang-undang ITE, juga terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Sehingga sangat
dapat dipastikan bahwa cara-cara penanganan yang dilakukan oleh anggota kami itu pasti sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sementara kalau pinjol ilegal, mereka tidak terikat sama sekali dan tidak ada komitmen untuk menerapkan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga perilakunya itu boleh dikatakan uncontrollable. Jadi mereka menerapkan bunga yang tinggi dengan konsep bunga berbunga yang mencekik masyarakat. Ada yang pinjam 1 juta, kemudian dalam beberapa bulan pinjamannya menjadi 20 juta. Nah, ini juga sementara kalau di kami, di fintech terdaftar dan berizin OJK, kami punya komitmen bahwa ada pengenaan bunga maksimum dan juga pengenaan denda yang maksimum. Jadi kalau di fintech yang terdaftar berizin OJK, kalau seorang misalnya pinjam 1 juta, terlambat, berapapun masa keterlambatannya, maksimum hutangnya itu ditagihkan itu hanya 2 juta, jadi hanya 100%. Jadi nggak ada istilah pinjam 1 juta, kemudian pinjamannya menjadi 15 atau 20 juta. Kemudian juga terkait penagihan, ketika kami mendengar dari yang dialami oleh Ibu Melati, guru SD di Malang, kami langsung dapat memastikan bahwa itu pasti bukan dari anggota kami. Dan kami sudah memang coba kontak untuk berhubungan dengan pihak dari Ibu Melati, dan kami memang dapat pastikan bahwa memang ada 4 platform itu anggota dari AFPI yang terdaftar dan berizin OJK. Dan kami tanyakan juga apakah ada masalah terkait dengan penagihan atau teror. Nah, kemudian dapat kami pastikan bahwa dari 4 ini itu tidak ada teror kepada Ibu Susmiati, dan itu sudah kami konfirmasi kepada penasehat hukum dari Ibu Susmiati. Dan memang begitu, karena kalau kita dilarang untuk melakukan teror, pengancaman, kemudian juga mungkin pencemaran nama baik. Karena bagi platform anggota kami untuk terdaftar dan berizin OJK itu effortnya nggak gampang, Anggita. Jadi effortnya luar biasa. Jadi tentunya tidak akan mau melakukan tindakan penagihan yang dengan cara menteror tadi, karena ada resiko keanggotaan ataupun izin usahanya dicabut oleh otoritas. Ya, sudah susah untuk mendapatkan izin, tentunya ini kita akan jaga. Salah satu komitmen kita untuk menjaga yaitu kita dengan comply dengan aturan-aturan OJK maupun juga aturan-aturan hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia. Nah, sementara pinjol ilegal ini memang uncontrollable ya. Inilah menurut kami setuju yang disampaikan oleh Pak Tulus, kita harus ada tindakan hukum yang lebih tegas kepada pinjol ilegal ini. Walaupun kami sudah diskusi dengan rekan-rekan dari bapak-bapak kepolisian, agak sulit karena memang fintech ini belum diatur di tingkat undang-undang. Jadi prosesnya itu kalau ada yang mengadukan, ditagih dengan cara teror, intimidasi, baru kemudian kita laporkan ke polisi. Dan biasanya nanti yang ditangkap atau yang diproses itu debt collector-nya, bukan usahawan pinjol ilegal ini. Nah, kalau ada undang-undang, kita harapkan ini bisa tindakannya misalnya lebih kuat di hulunya, bahwa yang berbisnis fintech ini hanya boleh yang berizin atau terdaftar di OJK atau juga di Bank Indonesia. Demikian, Brigit. Baik, ini artinya memang yang membedakan pinjaman online ilegal dan legal adalah cara penagihan kepada konsumen, kemudian perlindungan konsumen dan juga penetapan bunga ya Pak Kus. Saya mau tanya ke Pak Tulus. Pak Tulus, ini apakah ada cara yang bisa dilakukan atau apakah sebaiknya masyarakat itu dibatasi agar tidak melakukan terlalu banyak pinjaman online? Misalnya satu orang dibatasi maksimal melakukan pinjaman kepada 5 aplikasi pinjol. Ya, kalau itu yang ilegal mungkin bisa wacana seperti itu. Tapi yang ilegal kan bagaimana cara membatasi orang itu ilegal? Yang ilegal itu memang ekstrim sekali karena dia posisinya juga banyak yang tidak di Indonesia, dia ada di luar negeri dan seterusnya. Jadi saya kira juga OJK, kepolisian juga memang kewalahan di dalam melakukan law enforcement. Nah, tetapi secara kasat mata memang harusnya ya dengan teknologi penegakan hukumnya, ya, jadi bagaimana bisa di-ban secara masif dari mereka yang ilegal itu, sehingga jangan sampai pemerintah mengklaim ini ilegal tapi faktanya beroperasi terus dan jumlahnya lebih banyak. Jadi sehingga
konsumen semakin hari semakin menjadi korban dari pinjol-pinjol ilegal ini karena ketidakmampuan negara di dalam mengendalikan pinjol-pinjol ilegal ini. Nah, ini kan sebenarnya dampak dari semacam penumpang gelap di dalam bisnis fintech ini ya. Fintech kita apresiasi itu positif karena meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat yang memang literasi finansialnya masih rendah. Dengan adanya fintech diharapkan literasinya naik. Tetapi dengan adanya penumpang gelap pinjol ilegal ini, pemerintah belum berdaya dalam menaklukkan pinjol-pinjol ilegal sehingga konsumen makin banyak. Jadi kasus-kasus yang Guru TK itu hanya sekian kasus saja yang terblow up. Pasti banyak sekali kasus-kasus yang berseliweran sehingga nyawanya harus melayang, ya harus perceraian dan segala macam, ya teror lebih keras lagi banyak sekali ya. Yang itu saya kira kebetulan saja yang Guru TK tadi di blow up media. Dan solusi yang diselesaikan oleh pemerintah dan OJK itu solusi instan, tidak mengatasi masalah yang sebenarnya. Ya, karena apa? Karena nanti masih akan muncul hal-hal yang sama dengan kasus yang sama. Apakah akan dibayari semua yang utang pokoknya itu? Pemerintah punya uang untuk itu. Nah, karena pemerintah mengatasi penyakit besar tapi dengan hanya obat yang kecil, ya nggak akan menyembuhkan. Baik, artinya senada dengan yang disampaikan oleh Pak Kus tadi, memang harus ada tindakan hukum yang tegas ya terhadap para pengada atau pemberi jasa pinjaman online ilegal ini, Pak Tulus. Pak Tulus dan Pak Kus, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.